kamu diremehkan, ternyata ini alasan kenapa orang gak anggap kamu serius. Pernah gak sih kamu ngerasa diremehin, tapi gak tahu salahnya di mana? Kamu ngerasa mampu, punya ide bagus, dan udah kerja keras, tapi kok kayaknya selalu dilewatin gitu aja. Pas rapat, suara kamu kayak angin lalu, pas nongkrong kamu cuma jadi pendengar yang keberadaannya opsional. Nah, di sini kita bakal bongkar tuntas satu sifat psikologis yang jadi biang keroknya. Dan pastinya gimana cara memperbaikinya, tanpa harus jadi orang jahat. Yuk kita mulai. Coba deh jujur sama diri sendiri. Pernah kan ngerasain hal ini? Merasa seolah-olah kamu itu nggak dianggap serius, nggak peduli seberapa besar pengorbanan yang udah kamu kasih. Mungkin situasinya relate banget ya. Di kantor, ide brilianmu baru dianggap pas diucapin orang lain. Di hubungan, kamulah yang selalu ngalah, selalu jemput, selalu nunggu, biar suasana tetap damai. Dan yang paling bikin nyesek itu, kamu tahu kamu nggak bodoh. Kamu tahu kamu punya value. Jadi pertanyaannya, kenapa pola ini kejadian terus berulang-ulang dalam hidup kamu? Dengerin baik-baik. Ini kuncinya. Stop nyalahin nasib atau nyalahin orang lain yang jahat. Masalahnya itu bukan di kepintaran kamu atau penampilan kamu. Masalahnya ada di sinyal-sinyal sosial yang tanpa sadar kamu pancarkan ke orang-orang di sekitar kamu. Kita tuh sering banget kejebak mikir, oh mungkin karena aku kurang kaya ya, atau mungkin aku kurang vokal. Padahal bukan. Penyebab sebenarnya tuh jauh lebih simpel, tapi efeknya destruktif buat harga diri kamu. Sifat itu adalah terlalu accommodating, alias terlalu penurut karena takut ditolak. Gampangnya gini, kamu itu tipe orang yang selalu bilang iya, bahkan pas hati kecilmu udah teriak enggak. Kamu selalu ngikutin maunya orang lain, cuma karena kamu malas konflik. Kedengarannya kayak sifat orang baik yang penuh empati kan? Nah, disitulah jebakannya. Dalam perspektif spiritual yang sehat, kebaikan itu harus sepaket dengan ketegasan. Menjadi orang yang tulus itu beda jauh, sama menjadi orang yang gak punya pendirian. Coba deh kita cek bareng-bareng tanda-tandanya. Kamu sering banget bilang, gak apa-apa kok, padahal dalam hati lagi dongkol setengah mati. Kamu takut banget bikin orang lain kecewa, sampai-sampai kamu lupa cara membahagiakan diri sendiri. Pas lagi ngobrol dan omongan kamu dipotong, kamu cuma diam dan senyum kecut. Kalau kamu ngerasa ini aku banget, itu artinya kamu udah kehilangan kendali atas batasan dirimu sendiri. Kamu membiarkan orang lain menentukan harga dirimu. Secara psikologis, ada alasan kenapa orang yang terlalu baik malah sering diremehin. Otak manusia itu punya radar status emosional. Saat kamu terus-terusan mengalah tanpa prinsip, radar orang lain akan menangkap sinyal bahwa kamu adalah area aman untuk dieksploitasi. Padahal, setiap jiwa itu punya kehormatan yang harus dijaga. Menjaga batas itu bukan berarti sombong, tapi bentuk syukur karena kita menghargai diri kita sebagai ciptaan yang punya martabat. Jika kamu sendiri nggak menghargai waktumu, jangan harap orang lain bakal menghargainya. Terus, gimana cara mengubahnya? Apa kita harus jadi galak? Oh, tentu enggak. Solusinya adalah melatih ketegasan yang tenang. Kamu harus mulai berani menunjukkan bahwa ruang kamu itu ada harganya. Orang-orang yang disegani itu bukan mereka yang paling keras suaranya, tapi mereka yang paling konsisten sama prinsipnya. Ingat, niat baik yang tidak dibarengi dengan batasan yang kuat hanya akan membuat kamu kelelahan secara mental dan kehilangan arah. Mulai sekarang, latih satu teknik sederhana. Jeda sebelum setuju. Tiap kali ada permintaan yang datang,
Jangan langsung bilang oke. Berhenti dulu, ambil nafas, dan tanya ke diri sendiri. Ini beneran pengen aku lakuin, atau aku cuma takut mereka marah? Jeda singkat ini akan memberikan kesan bahwa kamu adalah orang yang penuh pertimbangan, bukan sekedar yes man yang bisa disuruh-suruh kapan aja. Ketenangan dalam mengambil keputusan adalah daya tarik yang sangat kuat. Coba perhatikan kalimat-kalimat yang kamu pakai. Mulailah ganti kata maaf yang berlebihan dengan kata terima kasih. Daripada bilang, maaf ya aku telat balas, lebih baik bilang, terima kasih ya udah sabar nunggu. Perubahan kecil ini menggeser posisi kamu dari orang yang merasa bersalah menjadi orang yang dihargai waktunya. Ini adalah bentuk introspeksi diri untuk membangun kepercayaan diri yang lebih sehat dan lebih berwibawa di mata orang lain. Lalu, gimana kalau mereka marah pas kita mulai tegas? Biarin aja. Orang yang marah saat kamu memasang batasan adalah orang-orang yang selama ini diuntungkan kalau kamu nggak punya batasan. Itu adalah seleksi alam yang bagus buat lingkaran pertemanan kamu. Kamu nggak butuh banyak teman kalau mereka cuma ada pas kamu bisa dimanfaatin. Fokuslah menjaga hubungan yang didasari rasa saling menghormati, bukan sekadar memanfaatkan. Ingatlah, menjaga hati itu penting. Tapi jangan sampai kamu membiarkan hatimu hancur karena mencoba menjaga perasaan orang yang bahkan gak peduli sama kamu. Kejujuran pada diri sendiri adalah awal dari ketenangan hidup. Saat kamu mulai jujur tentang apa yang kamu suka dan apa yang enggak, dunia akan mulai menyesuaikan diri dengan standar baru yang kamu buat. Kamu itu berharga, dan kamu berhak untuk didengarkan. Sebagai langkah nyata hari ini, coba cari satu momen di mana kamu biasanya bakal ngalah, padahal kamu nggak mau. Kali ini, coba sampaikan keberatanmu dengan cara yang paling tenang. Nggak perlu marah, cukup sampaikan apa adanya. Lihat apa yang terjadi. Biasanya, ketakutan kita tentang reaksi orang lain itu jauh lebih besar daripada kenyataannya. Kamu akan kayak orang sebenarnya bisa menerima batasanmu kalau kamu menyampaikannya dengan penuh keyakinan. Perjalanan untuk mendapatkan kembali respek itu bukan lari sprint, tapi maraton. Butuh konsistensi. Jangan menyerah kalau di awal rasanya canggung, atau ada orang yang bilang kamu berubah. Memang kamu harus berubah untuk menjadi versi yang lebih kuat. Perubahan ini bukan buat jadi jahat, tapi buat jadi manusia yang lebih utuh dan lebih bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Terakhir, sadari bahwa setiap detik waktu yang kamu punya, itu bakal diminta pertanggungjawabannya.
Hidup ini terlalu singkat untuk jadi figuran di drama orang lain. Jadilah pemeran utama dalam hidupmu sendiri dengan cara yang elegan. Berani berkata tidak adalah bentuk ibadah kepada kejujuran hatimu. Jadi, apa satu hal yang bakal kamu tolak hari ini demi menjaga harga dirimu?